khusus buat hari ini. Tuhan boleh memberkati kami semua, bahkan melalui kebenaran firman-Mu boleh mengingatkan kami kembali Tuhan, untuk kami boleh selalu setia dan taat kepadamu, mengikuti apa yang menjadi kehendak-Mu, sehingga Tuhan hidup kami boleh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Bahkan terlebih juga Tuhan, kami berdoa buat hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu bagi kami hari ini. Kiranya Engkau Tuhan Allah yang boleh terus memberkati, menolong, bahkan di dalam keluarga Tuhan Engkau boleh memakai hamba-Mu ini lebih luar biasa lagi, bahkan di dalam pelayanannya dimanapun Tuhan yang boleh memberkati, sehingga melalui pelayanan hamba-Mu ini banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan di mana sebentar lagi kami juga akan memberikan persembahan kami di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan Engkau Allah yang boleh memutuskan, menyucikan setiap persembahan yang kami berikan, sehingga persembahan ini boleh menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu Tuhan, dan boleh berguna untuk memperluas kerajaan-Mu di tempat ini. Bahkan untuk setiap tangan-tangan yang boleh rela untuk memberi, Tuhan kami berdoa kiranya Engkau Allah yang boleh membalaskan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, sehingga hari lepas hari kami boleh terus merasakan sukacita dan berkat yang melimpah daripada Tuhan. Dan di atas semua itu biarlah menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baiklah Bapak Ibu yang terkasih, kita akan memberikan persembahan kita bagi hambanya yang melayani hari ini. Buat untuk persembahan, silakan ke depan. Sebelum kita memberikan persembahan, kita angkat pujian kita. Na
kita. Bagi hamba-hambanya yang melayani minggu depan, silakan ke depan akan didoakan. Baiklah, kita angkat pujian kita. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Bapa yang baik, kami berterima kasih buat kasih kebaikan-Mu bagi hidup kami Tuhan. Inilah hidup kami Tuhan, inilah jiwa kami Tuhan. Hanya ini yang dapat kami persembahkan padamu Bapa. Kau
sementara seperti uap kelihatan sejenak, setelah itu tidak lagi kelihatan bekasnya. Jadi selama kami masih punya hari ini, selama kami masih punya kesempatan, Tuhan biarlah hidup kami boleh berarti. Dan hari ini kami telah dibekali dengan firman Tuhan untuk membawa kami semakin lebih memiliki kehidupan yang berarti. Sebab itu tolong kami supaya firman yang masuk lewat telinga dan singgah di hati kami tertanam, tertancap. Dan ini menjadi sebuah habit kami. Ini menjadi sebuah karakter yang terbangun dalam hidup kami dari hari ke hari. Sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang kuat teguh di dalam Engkau. Kami tahu kami tidak bisa menghalau masalah yang ada. Kami hanya minta kepada Tuhan mampukan kami melewati dan menghadapi semua persoalan yang ada. Bersama dengan Tuhan kami cakap melakukan segala perkara. Dan saat ini Tuhan, biarlah Engkau hadir dalam kehidupan kami senantiasa. Biarlah kami senantiasa merasakan kehadiran, sehingga kami tidak perlu Tuhan oleh, tidak perlu khawatir dan takut, sebab Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Sekalipun Engkau tidak meninggalkan kami, dan kepercayaan ini biarlah itu kuat teguh di dalam hati kami Tuhan. Dan saat ini kami di akhir ibadah mau memberikan doa kami kepada Tuhan untuk saudara-saudara kami. Kami berdoa saat ini kepada anak kami Natania yang mengalami sakit. Kami belum tahu jelas penyakit apa yang menyerangnya, tetapi kami percaya bahwa Engkau tidak memberikan persoalan lebih daripada kekuatan yang dapat mereka pikul. Biarlah sungguh Tuhan tidak ada sesuatu yang serius, sembuhkanlah anak kami Natania. Dan kami juga berdoa untuk anak kami Korin yang sudah berada bersama-sama dengan ayah ibunya, dengan keluarga besarnya. Biarlah Engkau memberkati tumbuh kembangnya. Kami berdoa untuk ibu yang sedang dalam proses pemulihan karena melakukan persalinan secara sesar. Tuhan, biarlah sungguh pemulihan yang sempurna boleh Tuhan dia miliki. Seluruh hal-hal yang mungkin diupayakan untuk memberikan kesembuhan secara cepat, biarlah itu boleh Tuhan berkati. Terima kasih Bapak, berkati keluarga Bapak Ibu Beni, Bapak Beni dan Ibu Siska yang Kau telah karuniai anak. Mereka menjadi orang tua baru bagi putri yang mereka kasihi. Biarlah memberikan hikmat marifat kepada mereka untuk bisa membesarkan anak yang telah Tuhan anugerahkan ini menjadi sebuah hadiah dalam pernikahan mereka. Dan biarlah anak ini membawa kebahagiaan penuh yang besar di tengah keluarganya. Kami juga saat ini Tuhan berdoa untuk anak kami Topper yang sudah berada di Batam. Tuhan, mungkin dalam beberapa waktu ini ada persiapan-persiapan yang akan dilakukan dan akan masuki dunia kerja. Biarlah Tuhan memberkati, biarlah keberadaannya di sana akan tetap ada dalam pengawasan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Bahkan dia dimampukan untuk bisa beradaptasi dengan cepat dengan lingkungan yang baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk setiap umat-Mu yang hari ini datang dengan segala persoalan. Engkau yang lebih tahu apa yang sedang dihadapi. Biarlah kiranya Allah turun campur tangan. Biarlah Allah bertindak dalam setiap kehidupan. Sehingga apapun yang mereka alami, mereka dikuatkan. Apapun yang mereka sedang hadapi, ada jalan keluar. Sehingga ada kelegaan yang mereka boleh rasakan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini Bapa, doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sidang jemaat Tuhan, arahkanlah sungguh hatimu kepada Tuhan.
berakhir pelayanan terakhir kepada Bapak Evangelis Haris Warisman Halawa. Jadi Bapak Ibu, minggu depan mari kita mempersiapkan sesuatu yang baik menjadi sebuah kenangan buat hamba Tuhan ini, karena minggu depan Bapak Waris akan mengakhiri masa pelayanannya di gereja kita dan akan kembali ke kampus dan akan melanjutkan praktek ikatan dinas 2 tahun ke depan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, oleh-oleh yang saya bawa dari Pak sidang PGI yang kami lakukan di Batubara, yaitu Bapak Ibu, sebenarnya tidak ada hal yang begitu serius, tapi saya terberkati dengan apa yang disampaikan oleh Ketua Umum PGI Pak Gomar Gultom. Ya, dia menjadi narasumber untuk menyampaikan pesan kepada seluruh gereja-gereja yang ada, yaitu tentang krisis yang akan terjadi ya bukan hanya tahun ini tetapi untuk seterusnya. Kalau kita tidak menyikapi dengan bijak, kalau kita tidak menghadapinya dengan pertolongan Tuhan, maka kita akan tergilas dengan sendirinya. Kita akan hancur dengan sendirinya. Nah, ada 4, saya lupa satu lagi, tapi 3 hal yang saya ingat sekali. Yang pertama, yang krisis ekonomi, dan ini sudah didengung-dengungkan di mana-mana, ya. Lalu yang kedua yaitu krisis ekologi, di mana alam sekitar kita hari-hari ini sungguh menakutkan. Kalau kita lihat bencana alam itu bukan terjadi hanya karena Tuhan menghendaki, tetapi di situ ada perbuatan manusia yang berkontribusi mengakibatkan alam tidak lagi bisa menjadi sahabat yang baik buat kita. Lalu yang ketiga adalah krisis yang membabi buta yang sekarang ini adalah digital, di mana ya informasi begitu brutal ya diterima oleh semua kita, bahkan anak-anak yang seharusnya belum layak untuk menerima informasi dan akhirnya mereka terhamiri. Akhirnya kita melihat generasi-generasi yang rusak hari-hari ini, ya. Bukan hanya orang dewasa yang rusak, tapi anak-anak pun banyak yang sudah rusak. Kita lihat ya berita bagaimana seorang anak remaja memutilasi seorang anak yang kecil lalu menjual organ tubuhnya hanya karena apa? Informasi yang dia terima dari YouTube atau dari media sosial ya, bahwa ada tempat atau agen penjualan organ manusia, akhirnya berakhir di penjara. Bukan dapat duit, tapi dia berakhir di penjara, ya. Nah, jadi ini informasi-informasi digital yang sangat menakutkan yang kita hadapi saat ini. Oleh sebab itu ya kita harus memerangi dengan sebuah tindakan kecil. Kalau tadi poin ketiga, mulai dari hal yang kecil. Jadi mulai dari hal yang kecil apa? Kalau bicara tentang digital, mulailah ya. Kalau saya kirim kemarin bagaimana seorang anak di Korea, kalau saya nggak salah ya, saya kirim di grup jemaat ya, seorang anak bisa menghancurkan isi rumah orang tuanya, isi rumahnya hanya karena orang tuanya larang dia atau bilang dia hentikan dulu gadget yang kamu sedang mainkan di tangan. Akhirnya dia emosional, lalu dia hancurkan semua barang-barang yang ada di rumah itu. Jadi mulailah dari yang kecil, bagaimana kita menertibkan anak-anak kita di rumah. Jangan biarkan anak-anak kita asik dengan permainan hanya karena dia menangis merengek dan kita nggak sanggup dengar tangisannya. Tahanlah sedikit perasaan kita, telinga kita terhadap rengekan mereka. Percayalah, itu hanya berlangsung beberapa jam saja. Setelah itu kita dapat menangkan selamanya. Amin. Iya, jangan kalau kita lembek hari ini, maka satu hari kelak mereka akan keras dengan kita. Tapi kalau kita keras hari ini kepada anak kita, maka mereka akan lembek dengan kita di masa yang akan datang. Jadi dimulai dari sekarang sebelum kemarin. Ekologi Bapak Ibu ini yang juga memberkati saya. Ya, tadi saya dikasih ini, saya teringat minuman. Terima kasih untuk Bapak Titin Daci, kasih kita setiap minggu minuman untuk bisa membantu kita supaya segar. Tapi Bapak Ibu, bagaimana kita mulai bersahabat dengan alam sekitar kita? Mulai kita jaga alam sekeliling kita dengan tidak menggunakan
barang-barang yang berbahan plastik. Nah, saya punya ide, bagaimana kalau Bapak Titin yang sudah bernazar tidak lagi memberikan minuman kepada kami dalam bentuk air mineral yang dalam kemasan ini, tapi berikan kami tempat minum. Tapi kelewatan sekali ya, tempat minum kita ada, jadi gak usah berharap Pak Titin memberikan kita tempat minum. Jangan mengkek, orang Batak bilang ya, jangan mengkek. Bawa minuman masing-masing dengan tempat yang kita nggak buang sekali minum buang, tapi yang bisa kita pakai berulang kali. Karena ketika kita menggunakan ini berarti kita berkontribusi merusak alam yang ada. Dan PGI mencanangkan ini ke seluruh gereja-gereja yang ada. Sepakat di seluruh dunia juga sepakat. Kalau kita mau melihat anak cucu kita ke depan, mereka masih bisa enak ya menikmati air bersih, tanaman yang tumbuh, pohon-pohonan yang tumbuh dengan rindangnya. Maka hari inilah kita mulai. Sebenarnya sudah terlambat. Kalau saya pergi ke kampung saya, dulu saya senang sekali berada di pengairan sawah itu ya, irigasi, dan saya bisa pulang sekolah saya di situ nyemplung sampai sore hari, saya nikmati dinginnya air itu, nikmatnya air itu. Tapi kalau saya pulang ke sana tidak ada lagi air itu. Bukan hanya air itu, tapi air sungai pun sudah kering. Bapak Ibu, itu tidak terjadi dengan sendirinya. Kenapa? Karena penebangan hutan ya secara brutal terjadi. Pohon-pohon habis digunduli untuk kebutuhan manusia. Itu sebabnya ya minimalkanlah penggunaan kertas. Itu salah satu. Saya berusaha meminimalkan penggunaan kertas. Sekarang semua sudah beralih ke era digital di mana semua kita bisa akses melalui HP yang kita punya. Ya, jangan dikit-dikit gunakan kertas. Lalu saya mulai dengan apa? Kalau saya belanja ke pasar, saya tidak akan meminta plastik secara berlebihan. Kalau masih bisa di dalam satu plastik itu muat barang-barang yang lain, maka saya menolak pemberian si pedagang memberikan plastik kepada saya. Cukup ini saja, saya nggak memerlukan plastik. Ini adalah salah satu kontribusi sederhana kita, ya, yang kecil, tapi ini sangat berarti untuk alam sekitar kita. Ya, ini generasi saya di atas saya sebentar lagi sudah goodbye. Kita nggak lihat itu lagi ya, penderitaan keturunan kita, generasi kita di masa yang akan datang. Tapi setidaknya marilah kita berbuat baik kepada generasi kita di masa yang akan datang. Dengan kita mulai bersahabat dengan alam sekitar kita, mulai bijak menggunakan segala alat-alat yang kita gunakan. Dan saya sudah melakukan beberapa hal. Cuma untuk minuman kemasan, ini saya masih ya gunakan sampai sekarang. Makanya kemarin kami di selama sidang kami gak gunakan. Hari pertama ada banyak sekali minuman kemasan, tapi setelah Bapak Pendeta Goman Gultung datang, tiba-tiba kami nggak tahu ya, disita semua minuman dari meja kami. Rupanya beliau sangat marah kalau seandainya lihat dalam pertemuan-pertemuan disiapkan minuman seperti itu. Alasannya seperti yang saya katakan tadi. Kalau di bawah wewenang saya nggak bisa memberikan arahan. Bagaimana bisa bumi ini diselamatkan? Mulailah dari yang kecil. Dan saya rindu PGI dapat menyuarakannya kepada gereja-gereja. Nah, saya sudah hadir di situ dan saya juga membawa berkat ini kepada kita semuanya. Ya, bawalah minuman dari rumah masing-masing. Hemat uang, hemat sampah. Ya, sampah nggak ada. Nah, kalau udah hemat sampah katanya, pemulung bilang wah rugi bagi kami. Nah, ya, tapi kita sudah menyatukan satu visi kita, yaitu menyelamatkan bumi ini dari sampah-sampah. Dan kalau kita ketemu sampah, jangan sungkan ambil, masukkan plastik, buang ke tempatnya. Kadang-kadang kita di gereja aja bisa tega kita buang sampah permen atau apa. Tapi sekarang ada kayaknya ya. Biasanya banyak sampah, tapi hari ini nggak ada sampah. Hebat. Ada sampah di sana di luar ya. Kalau bisa gereja steril dengan sampah. Coba lihat
masjid. Pernah nggak lihat di sana kotor? Lingkungannya masjid itu dalamnya bersih. Karena mereka punya semacam slogan, kebersihan sebagian dari iman. Kita ini orang beriman nggak? Orang beriman ya. Orang beriman itu dilihat dari bagaimana dia menata lingkungannya. Ya, gereja jangan sempat kotor. Kalau bisa di luar, ya, kita lepaskan dulu. Debunya masuk supaya bersih. Yang membersihkan gereja nanti tidak kerepotan lagi, tidak begitu sulit. Sampah makanan kita di luar, taruh di tong sampah. Jangan asal dibuang. Ajari anak-anak kita mulai dari hal yang kecil. Itu dia. Itu saja pesan ya. Tapi oleh-oleh yang saya bawakan dari sidang MPL di Batubara, kiranya kita semuanya diberkati oleh Tuhan. Sekarang satu lagi, selamat untuk keluarga Opung Kore, bukan Opung Pin lagi ya, Opung Kore. Kalau kita orang Batak, anak do Pangguaran kan begitu ya. Dulu Mama Beni, sekarang Opung Kore. Jadi kita ganti Opung Kore. Selamat untuk Opung Kore ya, untuk kelahiran cucu kedua. Selamat untuk Bapak Beni dan Ibu Siska. Bertambahlah satu lagi anggota jemaat kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sesi ketiga ini. Sesi ketiga. Ya. Halo. Ya, ini cuma 1 menit aja, sabar ya. Kepada seluruh panitia Natal, tolong membuat laporan pertanggungjawaban agar minggu depan bisa kita laporkan kepada Ibu Pendeta di hadapan para jemaat. Apabila nanti laporan kita itu udah bagus, akan ditutup oleh Ibu Pendeta. Jadi harap kepada seluruh panitia membuat laporan pertanggungjawaban ya, kawan-kawan. Terima kasih. Salam. Thank you.